Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV. Kali ini saya akan coba memberi tutorial bagaimana cara mengimpor kelas untuk kelas paralel yang kita ajar. Jadi kita cukup menyiapkan satu kelas lengkap dari mulai daftar hadir, kemudian materi, forum diskusi kah atau kuis kah, satu kelas saja. Kemudian di kelas yang paralel kita ajar kita bisa tinggal import saja, sehingga kita tidak harus membuat materi yang sama di kelas yang berbeda karena akan memakan waktu. Ya, berikut tutorialnya. Pertama, kita siapkan kelas yang sudah ready, satu kelas saja. Di sini saya siapkan di kelas 75. Ya, Bapak Ibu, di kelas 75 ini sudah ready, pengumumannya sudah ada. Ya, mari kita meski corona belajar tetap berjalan. Kemudian ada daftar hadir, kemudian ada materi, ya, kemudian ada forum diskusi. Di sini ada forum diskusi untuk diskusi anak-anak kelas saya materi. Memang dalam kelas sigum saya tidak setiap minggu ada kuis, ada latihan gitu ya. Saya lebih fokus ke forum diskusi, jadi anak-anak bisa berdiskusi di situ tentang video pembelajaran atau materi yang kita berikan. Kuis akan diberikan di setelah 4 kali pertemuan, ya. Jadi setiap bulan akan ada kuis untuk menilai pencapaian pembelajaran anak-anak setiap bulannya. Jadi kelas ini sudah ready, maka kelas ini akan kita import ke kelas yang lainnya, ya. 75. Saya mengajar di 76 dan 77. Maka pertama kita balik ke dashboard, ya, kita klik dashboard. Kemudian kita ingin import tadi yang sudah ready 75 gitu ya. Maka kita import misalnya ke kelas 76, ya, maka kita klik 76, ya, kita klik kelas 76. Itu kemudian ini udah muncul 76 masih kosong, ya Bapak Ibu, belum ada apa-apanya, pengumuman juga topik masih kosong. Maka kita klik yang gambar gear, ya, di ujung kanan IPA kelas 76. Kita klik, muncul itu editing semua macam-macam sampai ada import gitu ya. Maka kita klik import. Kita klik import, kemudian tadi yang ready udah kelas yang sudah siap itu di kelas 75. Maka kita klik kelas 75. Kelas 75. Kita klik kelas 75. Ya, maka kemudian kita continue, ya, karena kebetulan sigum saya masih berbahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Indonesia mungkin lanjut gitu ya, next, kita klik next, ya. Jadi semua kita import ke kelas yang itu, ya, dari mulai diskusi, daftar hadir semua kita import, ya. Kemudian ini baru next saja, kita next saja, baru semua ini lagi. Kemudian kita perform import sampai ke continue, sampai muncul kelas 76 yang sudah ada materi, ya kan Ibu, Bapak Ibu sekalian. Ini kelas 76 tadi masih kosong, sekarang udah ada pengumuman, kemudian ada daftar hadir, kemudian ada materi, ya, kemudian ada forum diskusi. Ini karena tadi kita impor semua, jadi daftar hadir kita perbaiki. Karena kelas yang berbeda pasti daftar hadir berbeda. Maka kita edit daftar hadir, ya Bapak Ibu. Maka kita buat add session ini untuk tambah hari atau pertemuan baru. Di kelas 75 ini saya masuk di tanggal hari Rabu, ya, tanggal 6. Ya Bapak Ibu, kita klik tanggal 6. Kita klik tanggal 6 itu, ya, Agustus. Kemudian pertemuannya kita tambah 9 sampai 9.30 sampai 10.30. 10.30, ya. Ya, ini ya, kita create kalender event, di situ kita centang. Kemudian ini, ya, kita centang juga allow student to record, agar anak-anak bisa mengklik hadirnya gitu ya, dari mulai yang hadir, terlambat gitu, ya, itu baru kita add, kita tambah, maka akan muncul daftar hadir seperti ini, ya. Karena tadi kita import dari 2 kelas, maka kita harus hapus yang satu, ya, ini, ya. Tadi kelas ini, ya, yang di 75 saya masuk di hari Jumat, maka yang hari Jumat ini kita hapus,
Ya, jadi tinggal confirm, continue. Jadi muncul daftar hadir atau waktu di kelas 76 saja. Ya, kita kembali ke kelas kita ya Bapak Ibu. Ini kita kembali ke kelas 76 yang baru kita import tadi. Kemudian kita periksa lagi. Ini ya, daftar hadir sudah berubah, kemudian ini materi tidak perlu berubah, kemudian forum diskusi, kita klik forum diskusi. Karena saya selalu forum diskusi, kemudian ini ya. Jadi ini kita tambah ya, add new sessionnya belum muncul kalau kita import dari kelas yang tadi. Maka kita tambah di sini add a new discussion topic agar anak-anak bisa memberikan pendapatnya ya, memberikan pertanyaan, tanggapan atau kesimpulan di sini. Ya. Mari berdiskusi. Mari berdiskusi. Ya, ini terserah saja apa kalimatnya. Kalau saya mengajak mari berdiskusi, kemudian nih di sini ini kata-kata motivasi ya, anak-anak sekalian silakan beri pertanyaan ya, bertanya, baru menanggapi pertanyaan, satu lagi membuat kesimpulan dari video ya, itu ya. Ini akan kita motivasi akan memperoleh nilai tambah, kan dapat nilai tambah. Terima kasih ya. Ini kita post forum ya. Kalau ini sudah ada, maka anak-anak bisa ikut diskusi kelas kita. Udah muncul Bapak Ibu ya, mari berdiskusi itu ya. Tanggalnya juga sudah ya. Kita kembali ke kelas 76 tadi, yaitu sudah ada daftar hadir, kemudian ini sudah kita rubah daftar hadirnya, kemudian forum diskusinya sudah kita buat juga untuk kelas ini. Yaitu cara untuk mengimpor kelas, silahkan ada berapa kelas paralel yang kita ajar, kita cukup membuat satu kelas yang siap, yang lainnya kita impor, kita perbaiki tanggalnya saja. Bisa juga Bapak Ibu tidak usah klik, tidak usah diikutkan gitu ya tanggalnya. Misalnya seperti ini, saya mau import di kelas 77, maka kita buka balik lagi ke dashboard ya. Bisa juga cara seperti ini ya, maka kita klik kelas 77, kita klik 77 ini ya, 77 ini masih kosong, maka kita klik lagi gear tadi, kita import dari kelas 75 yang sudah ada, atau kelas 76 ya, kelas 75 yang sudah ready. Teruskan, lanjutkan itu ya, next. Pada saat ini kita tidak usah ikutkan daftar hadir, sehingga kita tidak usah menghapus ya. Kita tinggal buat, kita tidak ikut daftar hadir karena daftar hadir berbeda. Bisa seperti itu ya, baru next itu ya. Kemudian perform import ya, kemudian continue. Nah, ini muncul ya kan pengumuman ini ya kan, tidak muncul daftar hadir Bapak Ibu karena daftar hadir tadi tidak kita ikutkan. Kemudian pengumuman forum diskusi, maka di sini kita tambah add session seperti biasa gitu ya. Nanti daftar hadir akan muncul di bawah sini gitu Bapak ya. Seperti biasa kita tambah, karena tadi daftar hadir tidak kita klik ya, jadi tidak muncul. Jadi ada dua cara. Ini kita tambah di sini session, kemudian attendance, daftar hadir gitu ya. Nah, kita add, kita tinggal ini kita ganti daftar hadir, ya. Ini kita klik di sini, isi daftar hadir ya sebelum mulai
pelajaran gitu ya. Terima kasih. Maka ini kita display agar muncul ya, kata-kata ini muncul di forum ya, di kelas kita. Save and display. Kemudian kita tambah waktu kapan kita masuk di kelas ini. Seperti biasa Bapak Ibu ya. Misalnya gini, ini saya masuk misalnya di tanggal 5 gitu ya. Kemudian kita tukar maaf di sini ya, tanggal 5 misalnya saya masuk. Kemudian jamnya misalnya jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Maka kita tinggal create itu, tambahin ya. Ini untuk anak-anak, biar klik di allow student to record our attendance ya. Jadi itu untuk muncul yang bisa diklik anak-anak hadir terlambat gitu. Add session. Ya, kita kembali ke kelas 77. Udah muncul semua Pak Ibu. Itu ya, pengumuman, kemudian forum diskusi, daftar hadir di bawah. Jadi kalau kita tadi include semuanya, maka daftar hadir cocok posisinya di atas gitu. Kalau daftar hadir tidak kita ikutkan, maka di kelas yang kita import daftar hadir letak di bawah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada semua daftar hadir, materi, dan forum diskusi, atau kalau yang ingin membuat latihan dibuat latihan. Cukup sekian tutorial saya bagaimana cara mengimport kelas paralel yang kita masuki, sehingga kita tidak membuat materi yang berulang di kelas yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel saya, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.